Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nama saya Lili Cahyadi, umur saya 34 tahun. Saya dari Wonosobo. Selama ini saya sempat frustasi dengan pembelajaran bahasa Inggris karena saya ingin kerja di kapal pesiar ke Amerika, di mana saya harus dituntut bisa berbahasa Inggris dengan baik. Pernah saya dalam 2 bulan mengeluarkan duit sampai 5 juta untuk mengikuti program kursus bahasa Inggris. Ternyata yang saya dapatkan cuma kebingungan dan lebih bingung lagi. Akhirnya saya pulang di rumah. Untuk memperdalam bahasa Inggris saya mengundang seorang guru lah untuk mengajari saya bahasa Inggris selama 1 bulan. Ternyata hasilnya zero juga. Saya semakin bingung dan bingung. Suatu saat saya ketemu sama Agus Yusuf Galrejo. Beliau menceritakan tentang desa bahasa, dan paginya saya cari langsung itu hari Senin, hari Selasa pagi saya mencari. Saya temukan desa bahasa bersama anak saya ketemu Mr. Hani, dan saya tadinya tidak percaya bahwa bahasa Inggris itu bisa cepat dan dengan cara menyenangkan dalam pembelajaran di sini. Tidak satu huruf pun kita mencatat, semua dihafalkan. Waktu itu saya diajari tenses, dalam 5 menit saya bisa 3 tenses. Dan akhirnya saya spekulasi ikut program eduwisata selama 6 hari. Sekalipun belum maksimal dan belum fasih sekali bahasa Inggris saya, ya alhamdulillah minimal hari ini saya sudah percaya diri. Kemarin hunting turis ke Borobudur, saya dapat beberapa 3, 4, 5 turis dari Kanada, Italia, ada dari Spanyol, dan saya bisa komunikasi walaupun agak pendek masih, tapi minimal hari ini saya sudah pede dan saya semakin semangat untuk belajar bahasa Inggris untuk bisa mewujudkan cita-cita besar saya untuk segera bisa pergi ke Amerika mengikuti kapal pesiar. Maka dari itu, bagi teman-teman semua yang masih bingung dan frustasi tentang bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggris itu sesuatu yang tidak mustahil dan mudah dipelajari. Silahkan datang ke desa bahasa. Insya Allah 6 hari kita semua sudah bisa bicara Inggris dengan baik. Saya kira itu. Terakhir saya minta doa restu kepada semuanya. Semoga saya cepat bisa terbang ke Amerika untuk mewujudkan cita-cita besar saya dan keluarga saya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Sutarto. Saya berasal dari Cirebon. Saya datang ke sini ke Desa Bahasa. Itu adalah sebuah informasi di mana pada suatu saat saya melihat televisi, ternyata dalam berita itu ada yang mencantumkan berita tentang Desa Bahasa. Dalam hati saya penasaran, Desa Bahasa itu apa? Padahal selama ini saya sekolah dari SD, SMP sampai SMA itu pun saya tidak asing dengan bahasa Inggris. Tetapi saya coba untuk belajar sampai lulus SMA itu pun tidak tahu tentang bahasa Inggris yang sebenarnya seperti apa. Kemudian saya mencoba pernah beberapa kursus di Yogyakarta, 2 kali di Jakarta itu pun tidak ada peningkatan. Kemudian saya waktu itu lihat di televisi, itu ada anak kecil itu berbicara bahasa Inggris di depan kandang sapi, di tempat sawah. Itu membuat saya semakin penasaran, dan pada suatu saat saya punya kesempatan, saya datang ke Desa Bahasa. Nah, ternyata pas kedatangan saya itu tidak selang jauh dengan kedatangan Bapak Menteri Dahlan Iskandar. Nah, dengan keadaan seperti itu semakin yakin bahwa saya belajar di Desa Bahasa akan bisa. Ternyata saya buktikan selama 6 hari saya di sini mengikuti eduwisata, itu ternyata ada peningkatan. Setidaknya saya bisa mengarahkan untuk langkah arah saya untuk berbelajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, bagi mereka yang ingin belajar bahasa Inggris yang baik dan benar, inilah tempatnya, inilah programnya, sudah disediakan oleh Desa Bahasa. Desa Bahasa ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat beautiful. Itulah yang menjadi pengalaman saya selama saya di sini, dan ini saya sudah menjalankan 6 hari di sini. Ya alhamdulillah, saya sudah mulai cah-cisus, bahkan 3 hari di sini saya sudah berbicara dengan bule di Candi Borobudur. Setelah itu hari berikutnya saya ketemu bule lagi, dan itu membuat saya menjadi yakin bahwa ternyata bahasa Inggris itu perlu dipraktekkan. Kita harus acting,
tidak perlu kita merasa takut. Kalau selama ini yang kita takutkan di sekolah adalah secara materi. Memang di materi sekolah itu untuk menunjang kita bisa untuk Inggris, tetapi hanya secara materi, tidak usah bisa mempraktekkan. Tetapi di sini langsung kita eating dengan menjiwai tentang bahasa Inggris itu. Begitulah dari saya, itu lebih kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kata katanya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Alifania. Saya tinggal di Makassar. Saya baru lulus SMP. Sebelum saya bergabung di Desa Bahasa, saya rasa bahasa Inggris itu sangat sulit, membuat frustasi. Apalagi di sekolah guru-gurunya killer. Dan saya belum berani berbicara dengan turis asing. Alhamdulillah, setelah saya bergabung dengan Desa Bahasa, sekarang saya sudah bisa cus dengan turis asing. Bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris, silahkan gabung di Desa Bahasa. Metodenya sangat seru kok, nyanyi-nyanyi, pokoknya nggak kayak belajar. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I am Dinar Adi Sutrisno, the third level of Desa Bahasa student, and we are in Desa Bahasa now. You can look at behind of me. There is Kedai of Desa Bahasa. You can see also a very strong words. No English, no service. So please, if you want to come here, join us speaking English, and you will be able to conquer the world, because English is the key to master everything, knowledge, science, and etc. in the world. An international community village, Desa Bahasa. I am Dina Adi Sutrisno. I suggest you to always speak English every day. Halo, nama saya Atea, saya dari Cirebon. Saya udah tinggal di Amerika selama 2 tahun, dan sebelum itu saya nggak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali. Dan setelah saya pulang dari Amerika, ada teman saya yang ngajakin untuk belajar lagi tentang tensis di Desa Bahasa. Dan saya langsung bilang ya, karena satu, saya nggak pernah di kota Magelang ini, dan setelah saya melihat programnya, yaitu nggak cuma belajar bahasa Inggris, tapi kita juga bisa senang-senang, yaitu kita mengunjungi Borobudur Temple, terus kita juga bisa rafting, dan itu pengalaman pertama banget bagi saya. Jadi, dan itu bagus juga bagi kalian yang pemula untuk belajar bahasa Inggris di Desa Bahasa ini, karena mereka belajarnya pun dengan hal metode yang sangat baru, yang selama ini saya tahu itu kebanyakan lebih boring, dan Desa Bahasa itu saya nggak pernah ngerasa boring saat saya belajar bahasa Inggris. Jadi bagi kalian yang pemula, datanglah ke Desa Bahasa, karena tempat ini sangat cocok bagi kalian yang ingin benar-benar belajar bahasa Inggris. Jadi come to Desa Bahasa. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andri Ramadasi. You might call me Andri. I was born 7 June 1919. I'm 24 years old. I'm still single. And my hobby playing football. I live in Cirebon, and then now I'm staying in Magelang 1 week ago. So mungkin menurut saya itu bahasa Inggris itu awalnya susah untuk dipelajarin, tapi ketika saya ada masukan dari teman untuk datang ke Desa Bahasa ini, oh ternyata itu bahasa Inggris itu asik gitu, asik untuk kita belajar bahasa Inggris itu. Dan menurut saya di sini itu tempatnya itu nggak hanya materi, kita di sini bisa praktek langsung sama orang langsung. Dan di sini kita ada tentang seperti rafting dan jalan-jalan juga itu, tapi dengan bahasa Inggris kita mengerjakan semua itu. Nah, buat teman-teman yang belum ada niatan itu, cobalah datang ke Desa Bahasa ini. Deket kok, nggak jauh dari pusat kota Magelang, sebelahnya Borobudur itu, Desa Ngargogondo. Jadi buat teman-teman itu secepatnya untuk belajar, karena bahasa Inggris itu penting loh. Bahasa Inggris itu penting untuk dipelajarin dan asik menurut saya sendiri. Jadi coba menurut lo gimana bahasa Inggris itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Siti Afifah. I'm come from Ibnu Qayyim Boarding School for Girls, Yogyakarta. And I will tell you about my experience when I learned English in Desa Bahasa.
After I'm learning English in Desa Bahasa, I'm feel happy there. I feel my English good, my English better than my English people. So thanks for Desa Bahasa. Wish you luck and good job. Guys, I will introduce myself. My name is Tina Sari Dewi and you can call me Tina. I am from Tanjung Sari, Sumedang. I would like to tell my experience in Desa Bahasa. Desa Bahasa have methods very fantastic. In here, you can know 16 tenses only 10 minutes, like simple present, simple past, simple future, simple past, future, present, continuous past, continuous future, continuous past, future, continuous, present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect. Future perfect, continuous, past perfect, continuous, future perfect, continuous, past future perfect, continuous. And the method is very friendly and I enjoy studying here. I think if you want to holiday, you can come in here. Gak akan nyesel enggalan ke ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Devi. Dechan. My name is Lia. Panggilnya apa ya? Pebi. My name is Uis. Hello, my name is Ani Harunisa Wiguna. You can call me Ani. No. So sweet. Pesan kesannya apa ya? Pokoknya kesan pesan di sini tuh rame banget, seru nih sampai suaranya habis banget. Apalagi pas kemarin. Raftingnya keren banget. Raftingnya keren banget. Pengen balik lagi ke sini. Malam hari kayaknya seru ya. Tapi serem. Iya sih serem, tapi kan menantang teh. Pokoknya keren banget di sini tuh. Terus pembelajarannya juga beda dari yang lain. Nanti gantian Desa Bahasa yang datang ke Karawang ya. Iya benar-benar. Jangan kita doang yang datang ke sini ya. Nanti Desa Bahasa datang ke Karawang. Pokoknya ditunggu banget ya. Dadah. Assalamualaikum. Doain ya, biar selamat sampai tujuan. Amin. Halo, nama saya Erna Sulistiani, saya dari Kebidanan Unsika. Saya mau kesan-kesan. Pertama, saya sebelum masuk ke sini, sebelum datang ke Desa Bahasa, saya sangat tidak bisa berbahasa Inggris, saya tenses nggak hafal, saya ngomong pun nggak pede. Tetapi sesudah saya datang ke Desa Bahasa ini, wah pokoknya mantap, saya berubah menjadi pede dan super pede untuk berbicara bahasa Inggris. Pokoknya mantap banget Desa Bahasa, bagi yang mau pede berbicara bahasa Inggris dan bisa berbicara bahasa Inggris, jangan takut salah, datanglah ke sini, disinilah tempatnya yang pantas buat Anda semua yang mau berbahasa Inggris. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Maaf Bu, mengganggu dari mana Bu? Sekolah. Ya, dari mana? SMP Negeri 1 Balikpapan. Balikpapan. Oke, gimana Bu pesan-kesannya di acara seminar ini Bu? Sungguh sangat menyenangkan. Tadi semacam refreshing ya. Meskipun yang tadi dari narasumbernya sendiri juga mengatakan bahwa kita juga guru-guru, tapi mungkin belum tentu juga guru-guru yang berbasic bahasa Inggris pun juga mungkin belum pernah mendapatkan hal yang seperti ini. Jadi bagi saya pribadi, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih juga dari seminar pada pagi hari ini. Kira-kira metode ini bisa dipakai di sekolah nggak Bu? Mudah-mudahan saya kira bisa, terutama untuk tensis, karena dalam hal ini untuk SMP memang penggunaan tensis itu tidak secara ada jam khusus, tidak. Jadi tapi oleh karena itu anak-anak mungkin agak mengalami kesulitan ketika dia mungkin pada saat writing dan sebagainya. Mungkin kalau untuk speaking kan tidak, grammar atau tensis tidak begitu. Yang penting komunikasi ya Pak ya. Tapi kalau untuk writing kan harus menggunakan tata bahasa yang baik. Mungkin dengan cara seperti ini anak-anak juga akan semakin baik dan bagus di dalam pengucapan maupun di dalam penulisan bahasa Inggris. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf.
Dari mana Bu? Dari SMP Negeri 11. Negeri 11. Gimana Bu pesannya Bu? Kesannya selama ikut seminar ini Bu? Selama ikut seminar ini sangat bagus. Ini pengalaman baru bagi saya bahwa ya metode ini sangat menarik sekali. Mungkin kalau di sekolah perlu dikembangkan strategi supaya lebih kalau di sekolah kan banyak muridnya, itu bagaimana untuk lebih simpel dan bisa dipraktekkan untuk di manajemen sekolah. Manajemen kelasnya Bu ya? Iya, manajemen kelas dan juga ya itu tadi bagaimana kita bisa menerapkan di sekolah itu dengan murid yang banyak gitu. Itu aja. Kira-kira kalau dipakai di sekolah metode ini bisa nggak Bu? Ya itu tadi, saya masih membayangkan bagaimana supaya caranya bisa ya Bu ya? diterapkan di sekolah dengan jumlah siswa 4, gurunya hanya 1. Oh iya betul. Jadi saya masih membayangkan, tapi kalau untuk only 20 students, I think it's okay. Hanya untuk 20 siswa it's okay, but how if there are 40 students in one class and one teacher. That is in my mind, dalam pemikiran saya setelah mengikuti ini. Jadi saya punya pertanyaan di dalam benak saya. Bagaimana kalau diterapkan di kelas yang besar dan gurunya hanya 1? Kalau ada workshop untuk manajemen kelas, kira-kira Ibu tertarik nggak Bu? Ya, kalau saya pribadi saya tertarik. But I don't know the others. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu.